Alia Ukraina, tanda penggenapan Alkitab. אני נפתלי, ראש הממשלה של ישראל. אתה רוצה לבוא לישראל? שלום לכם, ברוכים הבאים. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyambut hampir 100 anak Yahudi Ukraina di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, 6 Maret 2022. Bennett naik ke kabin pesawat dan berbicara singkat dengan seorang anak. Bennett menyambut anak-anak yatim piatu Yahudi Ukraina ini di rumah abadi mereka, Tanah Perjanjian Israel. Lantunan lagu Yahudi Hava Nagilah menyambut kedatangan Yahudi Ukraina. Bennett berkata, "Shalom, shalom, salam damai." Kedatangan sesama Yahudi kembali ke tanah nenek moyang Israel adalah sebuah sukacita karena janji Tuhan ribuan tahun silam tergenapi di masa kini. Anak-anak ini menempuh perjalanan panjang dari Ukraina menuju ke Rumania, baru terbang ke Israel. Di Ukraina, anak-anak yatim piatu Yahudi ini diasuh oleh Alumim di kota Shitomir, Ukraina Barat. Di Israel, anak-anak ini akan dibawa ke rumah sementara di Nes Harim yang dikelola oleh Dana Nasional Yahudi, JNF. Anak-anak Yahudi di Israel antusias menyambut saudara mereka pulang. Saudara, akibat invasi Rusia atas Ukraina, orang Yahudi Ukraina harus menyelamatkan diri. Dan pilihan terbaik mereka adalah menuju ke negeri asal mereka, Israel. Bahkan evakuasi dilakukan di hari Sabat yang tidak boleh melakukan perjalanan. Namun ada aturan Pikuan Nefes. Boleh melanggar hukum Yahudi seperti Sabat demi menyelamatkan nyawa manusia. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi dari Odessa, Ukraina. Saat Sabat mereka keluar dari Odessa, doa kidus dipimpin oleh rabi komunitas Yahudi di Odessa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boirei peri hagofen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Saudara, perlu Anda ketahui, pulang kembali ke Israel adalah pilihan, bukan kewajiban orang Yahudi di seluruh dunia. Karena itu, ada orang Yahudi Ukraina yang memilih negara lain untuk mengungsi. Contohnya, anak-anak yatim piatu dari kota Odessa di Ukraina dibawa ke Moldova, lalu diungsikan ke Jerman sebagai lokasi terakhir. Ada pula Yahudi Ortodoks Ukraina yang memilih ke Polandia, tetangga Ukraina. Tetapi bagi Anda yang memahami Alkitab, Anda bisa melihat perang yang menimpa Ukraina adalah tanda bagi orang Yahudi untuk pulang ke tanah perjanjian. Ini sesuai nubuatan dalam Alkitab. Orang-orang Yahudi akan kembali dari 4 penjuru bumi, kembali ke Yerusalem. Ukraina berada di utara Israel, sehingga nubuatan dari utara tergenapi dengan kondisi saat ini. Alkitab memuat sejumlah ayat rujukan tentang kepulangan orang Yahudi ke Israel. Dalam Alkitab juga tertulis, Mesias yang dinantikan orang Yahudi akan datang ketika semua orang Yahudi sudah terkumpul di Yerusalem. Mesias Yahudi ini tidak lain adalah Yesus Kristus, yang berjanji akan datang kembali untuk kedua kali bagi orang Kristen. Yesus Kristus akan datang sebagai hakim bagi bangsa-bangsa. Saudara, masa-masa sekarang ini adalah masa Alkitab menjadi kenyataan. Inilah masa-masa firman Tuhan menjadi fakta-fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.